Juventus akhirnya setelah melawan Empoli gagal meraih poin penuh di Stadium Juventus. Hasil ini menjadi Juventus masih tertahan walaupun di posisi satu klasemen Serie A kali ini karena Inter Milan masih belum main nih. Ada dua pertandingan dia masih menyimpan pertandingan lawannya. Nah, hari ini gua akan membahas review nih match antara Juventus melawan Empoli. Tapi di sini seperti biasa, gua tidak sendiri, gua selalu ditemani oleh narasumber yang sering mengisi di materi Suara Juventini kali ini. Ya, kita kenalan dulu ya kan, yang sering mengisi di Suara Juventini. Silakan Bang, mungkin ada yang beberapa penonton yang masih belum kenal, monggo dikenalkan dulu. Halo teman-teman Suara Juventini, perkenalkan gue Andar Sofian Juventini dari Indonesia Raya. Oh ya, Indonesia Raya. Karena mau lawan Australia nih ya kan ntar. Kenapa lawan Australia nih? Kita Eh, rekaman tanggal 28 sebelum Indonesia main nih. wih, mantap. Oke, dengan hasil yang kurang memuaskan pada semalam, yaitu hari Minggu dini hari, di mana Juventus tertahan nih 1-1 melawan Empoli. Menurut Bang Andar nih tanggapannya bagaimana melihat jalan pertandingan kemarin antara Juventus melawan Empoli ini? Silakan Bang Andar. Well, sebenarnya dari awal ini pertandingan yang sudah kita ketahui bakal sulit ya. Hmm, Maksudnya kalau kita lihat historically-nya kan Empoli ini posisi 19, kayak kita kemarin di awal Januari kita ngelawan Salernitana yang juga posisi 20. Kita hmm, bahkan ketinggalan duluan terus ya, akhirnya diselamatkan sama gol Vlahovic di injury time gitu kan. hmm, hmm, Jadi memang ini lawan-lawan yang memang sudah diprediksi menyulitkan Juventus, apalagi Empoli ini baru ganti pelatih nih. Ganti hmm, pelatih yang memang spesialis menyelamatkan tim dari degradasi. Ini pertandingan keduanya, hitungannya dia masih tak terkalahkan karena match day yang lalu mereka ngalahin Monza, tim yang nyusahin kita juga tuh. iya, Mereka bantai Monza tuh 3-0 gitu. hmm, Jadi memang dari awal menurut gue memang agak sulit ya pertandingan Juventus lawan Empoli ini. oh, Terus ditambah lagi em, ada faktor-faktor kayak overthinkingnya Allegri sih kalau gue ngerasa gitu, karena line up-nya ini line up overthinking sih kalau menurut gue, Bang iya Nofri. betul, Menurut lo betul. gimana? Kayak misalnya dia tuh udah mikirin misalnya masukin Alexandro, dia tuh ngejaga supaya Danilo, kalau Danilo yang main kan bisa kena kartu kuning nanti nggak main kan lawan Inter gitu, karena dia udah di ujung, udah terancam gitu kan. Terus Iya. di depan gue rasa Yildiz gitu juga ada faktor-faktor yang Allegri tuh menjaga. Pokoknya pemain ini siap buat lawan Inter gitu. Otaknya menurut gue udah derby di Italia nih. Juga Hmm, Empoli ini agak-agak di skip kali ya. agak-agak agak-agak nervous sebenarnya. Bisa jadi nervous sih menurut gue. Ada faktor kayak gitu dan itu kelihatan sih. Kelihatan dari pemain juga kelihatannya begitu gitu. Gue nggak tahu suasana kebatinan sih di sana tuh kayak gimana, tapi kalau gue sih ngelihatnya dari layar kaca ya. Ya Hmm. begitu gitu di pertandingan ini. Em, Sebenarnya kita tidak buruk, tapi memang kesalahan tidak pentingnya Milik. milik itu, heeh. Dan itu kan posisinya masih tengah lapangan ya, maksudnya Iya betul. gue ngerti sih banyak banyak Juventus yang bilang kayak Juventus berapa kali kok digituin terus nggak kena kartu gitu kan tim Hmm, lawan. Iya, tapi kan emang kita juga tahu Juventus ini kan emang jangankan pelanggaran, gol aja kena VAR gitu kan. iya. Jadi jadi menurut gue emang mesti lebih hati-hati sih. Gue salut milik begitu habis pertandingan dia meminta maaf dan dia bilang Iya. ya meminta maaf dan dia tidak mau nyusahin teman-teman timnya lah gitu. Ya, iya ini setiap pemain perlu belajar dari kesalahan sih. Maksudnya lo bermain buat Juventus tuh emang sedikit aja kesalahan lo tuh bisa berakibatnya Repot besar urusan gitu. Repot urusan, netizen-netizen. betul Iya Bang Roti. benar. Iya. Jadi kalau gue sih nggak pertandingannya gitu ya. Karena di awal-awal sih sebenarnya kita punya beberapa kesempatan ya. Iya. Eh, Tendangan bebasnya Vlahovic, kemudian juga yang paling disesalkan tuh sebenarnya kesempatannya Miretti gitu ya. Iya Gue yang expect-nya tuh kalau Miretti gol gol tuh itu. udah 1-0 gitu. Harusnya udah 1-0 lah babak pertama gitu. Ya tapi that's football. Iya, lu pemain muda. Ya kayak kita udah sering ngobrolin juga ya, kayak Iya. memang kesulitan Juventus tanpa Rabiot ini iya ngaruh banget gitu. Miretti tuh nggak bisa menggantikan Rabiot. Rabiot gitu. Jadi kalau itu mungkin kemarin Rabiot gol itu, bukan kalau bukan Miretti gitu ya. Kalau itu Iya. Rabiot mungkin gol gitu. Iya, kira-kira itu sih kalau gue pertandingannya memang Juventus setelah bakal kartu merah itu basically bisa dibilang kita memang dikepung ya.
Bahkan Hmm, possessionnya aja kita cuma dapat 37 kalau nggak salah. 37 ya, Iya. 37 39. Jadi memang dikurung dan gue rasa juga itu good thing kita punya pengalaman kartu merah akhirnya setelah selama ini kita pemuncak klasemen kartu kuning kan di Serie A. Akhirnya akhirnya kita ngerasain juga nih bermain 10 pemain di lapangan yang nggak kejadian dan untungnya kejadiannya sekarang gua in a way berharap Juventus belajar derby d'Italia jangan lagi lah aneh-aneh kayak gitu gitu sih Bang Rocky. Siap. Berarti kalau dengan kata lain, kalau misalnya at least milik itu tidak kartu merah, mungkin jalan pertandingan akan berbeda kali ya. Iya, iya supposedly begitu sih. Gua rasa ya beda lah lo main 10 lawan 11 Iya sih. ngelawan tim yang dari awal juga memang diprediksi menyulitkan Juventus apalagi kita main 10 main 11 aja menurut gue lawan tim-tim lawan Buruk calon ya. degradasi gini emang Iya. emang susah ya. Iya. Mereka kayak do or die kayak tersingkir dari Serie A atau stay gitu kan. Ini kan udah paruh musim kedua jadi semuanya udah begitu gitu vibe-nya. Oke, baik kalau gitu. eh ada yang jadi pertanyaan gua, kenapa Allegri ini yang tadi seperti lo bilang mungkin sudah memikirkan partai melawan Inter Milan ya kan? Ya, Kenapa yang kita awal prediksi penyerangnya itu Kenan Yildiz yang jadi starting lineup malah milik ya kan? Nah, udah gitu mm-mm. mungkin eh Danilo yang tadi sebut lo bilang itu malah diganti Alexandro yang baru pulih dari cedera. Nah, kalau menurut gua sih emang daya gedornya juga agak susah ya kemarin itu. Setelah Yildiz Nih, masuk itu terjadi ada perubahan yang cukup signifikan ya. Pemainnya lebih lebih luas, bisa menekan si Empoli karena emang juga milik apa si Yildiz itu pergantiannya juga udah mau mendekati injury time ya kan. Seandainya kalau misalnya emang itu Yildiz, apakah Juventus bisa menang, Bang Andar? iya memang Ah, memang jarak antara Juventus kebobolan sama si Baldanzi ya namanya. Itu iya, kan di 70 ya. Yildiz tuh kan baru masuk kayak 8 menit kemudian. iya. 78 79. Hmm, Iya, iya kadang-kadang gue ngerasa emang Allegri ngerasa ini kayaknya kita satu sama cukup lah udah aman lah gitu. iya. Ada perasaan ngehold kayak gitu. Gue berapa kali sih sempat sempat di surat Juventus juga gue ngomong kayak Juventus lawan Milan apa lawan Inter ya yang pertama ya. Hmm, Lawan iya lawan Inter kayak yang pertama juga Allegri agak-agak ngerem-ngerem gimana gitu. Gue ngerasa di sini juga Juventus ya itu balik lagi overthinkingnya Allegri menurut gue. hmm. Dia juga masukin Yildiz kepikiran nanti kalau kenapa-napa nih orang minggu depan Udah masa gue pakai parnoan ya. striker tunggal gitu kan lawan Istilahnya Inter gue cuma parnoan kali punya ya. iya kan dia cuma tinggal dan memang tinggal punya Dusan kan maksudnya Iya, setelah milih kartu merah berarti pilihan lu cuma ada Dusan sama Yildiz di depan. iya, iya. Em, di hari ini kan kita dengar ya Bang Bang Rocky ya Moisken tuh kalau Romeo Agresti itu udah hampir pasti lah ya pindah jadi otomatis kan memang striker kita ya tinggal dua itu gitu. Apakah ada narik dari tim Primavera lagi kayak Daga Raka terus Iya, memang Skelov ada gitu? ada menurut gue sih bakal masuk kayak Da Graca, kemudian Mancini, Iya, kemudian Leonardo Cerri bakal masuk. Tapi kan nggak mungkin lo bisa expect weekend iya depan sih. nih lawan Inter mereka main gitu loh. Jadi bisa jadi memang kayak Allegri ngerasa satu sama eh, ya rasa menang juga lah. Lo nggak kehilangan pemain. Gue agak deg-degan tuh waktu McKennie juga Iya. sempat Di di awal tackle itu. kan tuh Iya, iya tuh ini kalau lawan Inter ntar nggak ada McKennie Rabiot belum jelas Siesa belum jelas udah nggak ada milik juga gimana nih gitu kayak maksudnya kering banget nih squadnya kan tipis gitu jadi iya iya banyak hal yang bisa disyukurin yang penting kita masih masih tak terkalahkan masih unbeatable hmm. walaupun nggak menang tapi kan tetap perlu diapresiasi pemain berjuang semaksimal mungkin untuk kita tetap tidak kalah di kandang kita sendiri. Oke, baik kalau gitu. Baik, untuk selanjutnya gua akan membahas di mana proses terjadinya gol Juventus beserta proses terjadi golnya Empoli. Kita bahas dulu yang pertama itu golnya Dusan Vlahovic nih. Lagi-lagi Juventus mendapatkan gol melalui scrimmage nih ya kan. Kalau nggak Iya, ada kemelut ya kan, bukan Juventus namanya buat cetak gol ya kan. Karena melihat dari kemarin setelah umpan dari crossing kanan kalau nggak salah, terus si Gatti mau nyundul nggak bisa, bola liar di tengah akhirnya diceplos sama Vlahovic nih. Menurut lo bagaimana iya. nih Mas Andar proses terjadi golnya kemarin karena jarang sekali kita melihat Juventus itu mendapatkan gol dari hasil open play ya kan.
Malah dari set piece ya kan, corner ke free kick ya kan. Apakah ini emang sudah jadi pakemnya, apa emang hanya musim ke ini aja kah? Mungkin ada tanggapan tersendiri dari lo kayak gitu, Bang. Em, gua akuin sih memang kemarin ini Vlahovic kayaknya satu-satunya pemain yang kalau kita main PS gitu, yang red yang merah tuh cuma Oh, Vlahovic doang naik ya, gitu. lagi naik ya. Naik, yang naik. Yang lain kayaknya lagi turun semua. Bisa dibilang udah 90 menit selama Vlahovic main dia tuh bener-bener ngepres, buka Hmm, ruang dan lain-lain. Tapi emang dia nggak dapat bola sama sekali gitu, dan in a way ya begitu dia ada kesempatan itu bola susah loh, posisi susah iya, loh buat golin. betul. Orang bisa bilang ah enggak ini gol jatuh dari langit dan lain-lain, tapi menurut gue ya nggak juga gitu, buktinya ada Miretti di depan gawang juga melayang kan nggak gol gitu. Iya, Jadi ya gue apresiasi sih dia tetap melanjutkan tren bikin golnya yang tidak putus-putus ini di beberapa pertandingan terakhir. iya, Em, tapi itu semua kan dimulai juga sebenarnya dari pergerakan lincahnya Cambiaso kan, iya Bang. dari kanan kalau nggak salah ya. Cambiaso itu berusaha masuk ke kotak penalti yang penuh banget itu, yang padat itu, sampai akhirnya terjadi corner gitu. Dan ya menurut gue scrimmage yang kayak gini sih dilatih ya sama Allegri. Kita juga kayak kemarin golnya Bremer dari tendangan free kicknya Samuel Ealing Junior kan tuh kelihatan gitu. Makanya kita Iya, lihat kemarin juga kan di tengah kotak, di kotak itu ada Vlahovic sama ada Bremer kan. Memang kayaknya kalau free kick, kalau set piece, dua pemain ini yang jadi andalan mainan ya. tumpuan ya Iya, untuk menyelesaikan, iya untuk menyelesaikan peluang gitu. Dan memang shot on targetnya Juventus juga sedikit, cuma tiga kan kalau nggak salah iya, ya. Jadi memang em, di kondisi ketinggalan apa, di kondisi cuma 10 orang, terus eh, lini tengahnya tidak membantu. Ya memang kesempatan apa ya, menyelesaikan kesempatan-kesempatan beginilah memang yang harus dilakuin untuk membedakan antara menang atau kalah atau seri, itu ya kesempatan-kesempatan kayak gini. Makanya gue bilang sayangnya itu kesempatan nyemir itu gagal, kalau nggak mungkin kita ya jaga 3 poin nggak 1 poin gitu. Tapi ya it's football. Eh, ya begitulah gitu kan. ah, oke baik. Nah, kalau sedangkan melihat dari proses terjadinya gol Empoli ini, dari jarak jauh sih Baldanzi menceploskan dari luar kotak penalti karena eh Chesney juga nggak berkutik ya, diam aja ngeliatin pergerakan bola yang mendatar kalau nggak salah ya ke pojok tiang kirinya dia. Iya. Apakah backnya eh, telat nih untuk menutup ruang tembaknya si Baldanzi? Apakah emang Baldanzi ini kan kalau nggak salah pengen diincar juga Juventus ya kalau nggak salah ya waktu itu ya. Betul, betul, Tempolan. betul. Nah ini ya Betul, betul. yang mungkin kurang penutup dari back-backnya Juventus ini. Ada opini tersendiri kah dari lo mengenai gol prosesnya dari Empoli? Gue ngerasa di kemarin salah satu pemain terbaik di tengah tuh Locatelli, tapi Locatelli juga menurut gue agak terlambat menutupin bolanya si Baldanzi ini ya, Hmm. sehingga si Baldanzi ini dapat bola gitu. Em, iya, gue juga bingung ya, maksudnya kayak gue juga nonton tiba-tiba gol gitu, kaget juga gitu. Gue rasa ada dead air gitu apa di lapangan juga. Pinter sih si Baldanzi ini, Hmm. berani juga gitu. Dan memang kan dari di seluruh pertandingan, gue apresiasi Szczesny sih, dia Iya, berapa kali chef. menyelamatkan save-nya bagus, tapi memang semua effortnya banyak kan dari luar kotak penalti kan Bang. Iya, Jadi menurut gue memang ini strateginya Empoli. Empoli, dan kebetulan iya si Baldanzi ini berhasil bikin gol. Bisa jadi unexpected shotnya gitu kan, ini anak muda 20 tahun Italia, memang diincar Juventus juga ranking midfielder, tapi memang mungkin iya faktor Alexandro di lini belakang sih juga bisa jadi agak sedikit mengacaukan koordinasi lini belakang ya. Maksudnya Iya. setelah berapa pertandingan kita fix gitu Iya, 3-3 di belakang, tiba-tiba ganti satu ini bisa jadi memang serba dilema kali ya. berpengaruh sih. Apa Serba dilema memang. Danilo nggak main tertakut karena kartu kuning malah jadi miss next Iya, match-nya lagi ya kan lawan Inter iya ya kan. betul. Nah, Makanya gue, ya, makanya di awal gue bilang nih kayak pertandingan memang udah dari awalnya udah ini sih, udah overthinking derby dari Italia sih. Em, iya begitu memang. Memang di maka lapangan ya begitu. mungkin Kebobolannya tuh bukan dari sesuatu set, bukan dari suatu pergerakan yang gimana-gimana banget juga kan. ya Memang kalau betul. menurut gue memang koordinasi lini belakang kita yang buruk, yang gua nggak dapet sih posisi kamera yang dari point of view-nya Sesni. Apakah dia segitu segitu kehalangannya gitu, Iya, atau simply dia juga dead air aja, dia nge-lag gitu.
Iya. sehingga dia nggak expect gol itu gitu. Nah itu gue masih belum tahu, belum bisa ngasih ini karena gue nggak lihat kamera dari point of view-nya si penjaga gawang. Tapi kalau dari atas dari ini gue ngerasa kaget juga tiba-tiba shoot terus Gol ya. gol gitu. Baiklah kalau kayak gitu. Ya apa ya, mungkin Alexandro baru masuk, baru main lagi setelah cedera panjang, mungkin belum tune in lagi dengan kondisi tim yang harus kick and rush juga ya kan. Apalagi juga dia mungkin bermain juga masih sangat hati-hati, baru pulih dari cedera kayak gitu kan. Kenapa nggak expect Rugani ya yang main ya kayak gitu. Well, kalau bercandaannya sih karena dia kemarin ulang tahun. Oh, Jadi ini hadiah ulang tahunnya tuh main gitu, ya bercandanya. Allah. Kan kita bercanda aja kan. Iya, iya. Ngomong-ngomong ulang tahun nih, hari ini ada dua pemain yang ulang tahun nih. Kita masih ngucapin Tanti Auguri juga nih buat Dusan Vlahovic Oh sama iya, Gigi Buffon. Gigi Ternyata Buffon, ulang tahunnya barengan ya. legend ya, kiper. Legend sama apa nih? Calon Rice. legend apa calon plus Valenza nih? Eh, Dusan Vlahovic. calon Dua-duanya ulang tahun. komoditi untuk dijual setelah harga tinggi gitu. Iya, jadi mewakili Tora Juventini mengucapkan Bapak Dusan dan Bapak Gigi Buffon selamat ulang tahun. Wilujeng, Wilujeng tepang tahun. Dia Kalau tepang kata orang tahun. kalau kata orang Sunda bilang. Baik, Iya, oke. gitu. Untuk materi selanjutnya, gua akan membahas mengenai statistik nih, statistik pada match kemarin. Karena ratingnya itu mungkin di Vlahovic ya, karena mungkin cetak gol ya. Dan itu terburuknya itu milik 4,7 ya kan, karena kartu merah dan membuat eh, ya sebenarnya kalau netizen bilang oh, nyusahin aja lu kayak gitu kan ya kan. Tapi Arkadius Milik sudah memberikan statement di sosial medianya bahwa ia minta maaf atas kejadian kemarin. Menurut Bang Andar nih, ada opini tersendiri kah mengenai statistik Juventus pada match kemarin nih? To be honest, kalau gue Hmm? pemain terbaiknya Szczesny, ini satu Ses Vlahovic gitu. Mm-mm. Ses nih. Oke, jadi Karena kalau dia berapa benar-benar save-nya tuh iya bisa sih dibilang bang, kita bisa mempertahankan satu poin itu ya ya berkatnya Szczesny gitu yang nggak bikin kita nggak kebobolan gitu sih. iya. Jadi menurut lo Kalau lo Sesni gimana itu, bang? kalau Mm-mm. gua kemarin itu mungkin Locatelli ya, Locatelli itu on fire banget sih. Dari sana ke sini ya kan bantu Mm. serang sana, terus bantu juga penyerang apa pertahanan. Ya, itu effort banget sih menurut gua. Kalau dari segi pandang gua mungkin eh si Locatelli. Mungkin bagi Tareli ya. para teman-teman nih mungkin bisa aja tulis di komentar kira-kira siapakah pemain yang menurut kalian nih bagus nih pada match kemarin antara Juventus melawan Empoli. Bisa tulis di komentar karena kita akan nanti lihat nih, siapa nih ya kan. Dengan kayak begitu kita bisa tahu bahwa pemain Juventus itu semuanya penting ya kan, nggak hanya satu one Betul, man show doang ya kan. Walaupun betul. Vlahovic cetak gol, di situ juga ada kontribusi pemain lain yang bisa membuat jalan pertandingan itu lebih baik kayak gitu. Kalau dari Ya. Empoli tersendiri, menurut lo ada bandingan tersendiri kah? Um, gue nggak gitu hafal ya, nggak gitu perhatiin Nggak terlalu sebenarnya. ya. Nggak terlalu sih gue. Oke lah. Karena bisa dibilang iya mereka mainnya tim banget ya. Maksudnya gue akuin sih emang si Davide Nicola pelatih barunya itu membuat Empoli inilah punya Lebih harapan buat buat lepas untuk dari zona bertahan di degradasi ya. zona degradasi Oh, gitu. Tapi memang ada satu pemain yang si Yusuf Yusuf Ngaleh itu ya, itu kan lumayan juga sempat jadi incer-inceran banyak tim itu. Maksudnya kayak gue pernah dengar di Juventus juga tuh. hmm, Pemainnya masih muda, pemain Maroko 20 tahun, 25 ya. Itu oh, lumayan cukup kelihatan lah di lini tengah kemarin banyak 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 kelihatan. Tapi ya oke. mereka overall ya nggak terlalu banyak yang menonjol sih kalau gue. Siap kalau gitu. Oke, si milik kartu merah. Jadi pola permainan Juventus itu sedikit berubah ya kan, karena apakah dia tetap bermain dengan penyerangan kah? Apakah dia harus parkir bus setelah golnya si Vlahovic? Bisa dilihat di sini gua telah mengambil website di mana total tendangan atau shoot and goalnya dari Juventus itu jauh lebih kecil dibandingkan Empoli ya mungkin karena eh, apa unggul dari jumlah pemain juga ya kan karena di sini lihat kesempatan besarnya itu cuma satu nih peluangnya dan dibandingkan Empoli total tendangannya juga banyakkan Empoli itu 16
Dan juga dilihat penguasaan bola pun juga kita kalah jauh ya karena ya serba dilema, entahkah mau nyerang takut di belakangnya kosong ya kan, mau gawang dijagain ntar nggak cetak-cetak gol malah kebobolan. Dan menurut dari Bang Andar nih melihat statistik ini apakah masih kurang puas kah? Apakah emang ya udahlah kayak gitu kan? Seri aja udah bersyukur banget nih kan kemarin lawan Empoli walaupun dengan 10 pemain kayak gitu. Gue sih expect-nya kemarin tuh nggak kebobolan bisa menang walaupun 10 pemain dari Juventus kayak gitu kan. Ternyata bobol juga ya kan. Setelah digempur berkali-kali ya kan. Akhirnya bobol juga. Iya. Nah terus eh sekaligus aja gue singkat itu ini ya pemain yang bersinar nih kalau dari Juventus nih gue melihat dari statistiknya. eh, Ya memang ya itu dari awal gue bilang nih pertandingan yang penuh dengan overthinking ya. Dan emang pertandingan lawan tim begini kita susah. Dan kalau kalau kita ingat lagi di di tahun di season lalu ya, ingat nggak hmm, kita dibantai sama Empoli itu 4-1. iya Habis iya. kita dapat pengumuman yang apa minus 10 kan. Oh iya betul. Jadi emang itu juga sama pertandingan penuh overthinking. Jadi entah kenapa lawan Empoli ini selalu ada begitu. Em, Iya, kalau kalau ngomongin statistik memang kalau lihat di Footmob ya, kan ada momentum. Momentum kita tuh emang nggak banyak gitu. Iya, Kebanyakan tuh momentum memang dimilikin sama si Empoli. Empoli. Bahkan di babak pertama tuh momentum kita cuma satu yang sangat tinggi gitu. Sisanya kemudian di babak dua tuh cuma ada sekitar 4 momentum dan ya gua rasa itu menggambarkan apa yang tadi di lapangan ya. Memang kita dikurung. Hmm. Berita mengenai perihal Juventus juga Mercato juga nggak terlalu signifikan ya Bang Anar ya karena yang pasti update terakhir ya Moise Kean, Fabrizio Romano Iya. itu juga sudah here we go, tinggal Mm-mm. beberapa hari lagi untuk medical check ke Madrid ya kan karena Atletico Madrid. ya nanti akan terbang ke Atletico Madrid, nanti gajinya juga akan di cover sama dia ya kalau nggak salah ya. Betul. Em, iya Juventus beruntung gaji gajinya Moise kan lumayan tinggi ya, termasuk tinggi lah kayaknya. Di cover sama Atletico. Gue nggak tahu apakah kita akan perpanjangan kontrak dulu, Hmm. baru dia dipinjemin apa gimana. Ini Tapi peminjaman ini ada option buy apa emang dia balik lagi nanti ke Juventus? kayak dry loan sih, Oh, kayak dry. Nah makanya apakah setelah 6 bulan kan berarti kontraknya habis sisa setahun ya. Gue nggak tahu apakah model diperpanjang kalau si Huijsen kan kemarin di extend kan. hmm. Gitu sebelum dipinjemin tuh di extend dulu. Gue nggak tahu kalau mau extend. Tapi ya lumayan. Juventus paling nggak menghemat gaji 6 bulannya Moiskin walaupun fee-nya tuh cuma 500.000 ya kecil gitu fee peminjamannya. Tapi memang ya itu win-win solution karena Allegri si bapaknya Moiskin ini juga nggak bisa menjanjikan dia tempat di tim utama kan. Sedangkan dia Hmm. ngejar Euro jadi emang itu win-win solution sih dia pindah ke Atletico Madrid. Ya cukup senang lah pilihannya lo mempertahankan Moiskin atau mempertahankan Kanan Yildiz sih kalau gue bilang. Iya, Dan Juventus kali ini memutuskan untuk mempertahankan Kenan Kenan Yildiz Yildiz. dibanding Moise karena kalau awal musim kemarin kan waktu Sule lawan Moise yang kalah Sule kan. Iya. Sekarang Sekarang si Kean ya. gantian Keannya yang tersingkir, Yildiznya yang stay. Oke lah baik kalau gitu kita tunggu aja perkembangan Juventus ke depannya karena di bulan Februari ya kata tanggal 5 ya kalau nggak salah. 5 Iya, Februari itu melawan betul. Inter, itu yang patut kita tunggu-tunggu. Wajib nonton nih bagi para penggemar Juventus, jangan sampai ketinggalan. Biasanya sih dini hari nih kalau big match ya kan, nggak kayak kemarin. Pastinya. Main kan kemarin tuh jam 12 malam waktu Indonesia Barat ya kan. Biasanya ini 2.45 ya kan, Iya, jam iya. 3 kayak gitu. Ya udah, Jam-jam 9 di Itali. Heeh. Oh, terima oke, kasih atas waktunya Mas Andar. Mudah-mudahan kita bertemu lagi sama-sama. ya kan. Oh ya Yes. kawan-kawan, jangan lupa juga untuk bergabung nih karena Suara Juventi ini mempunyai eh, konten eksklusif dengan join membership dari Suara Juventi ini. Dengan begitu kalian bisa berkesempatan seperti kita nih untuk istilahnya bicara-bicara nih mengenai Juventus, Ngobrol-ngobrol. Betul. ngobrol-ngobrol tentang Juventus, mengeluarkan unek-unek, ngasih pendapat, kasih opini seperti yang kita sering lakukan di Suara Juventi kali ini. Jangan lupa tuh diklik joinnya karena di situ kalian juga akan mendapatkan nih konten-konten terupdate mengenai Juventus, berita-berita terupdate mengenai Juventus. Dan jangan lupa juga nih yang paling penting subscribe karena dengan subscribe kita dari Suara Juventus ini bisa terus berkembang nih channelnya akan lebih baik lagi. Dan jangan lupa di-share juga ke kawan-kawan
bagi para teman-teman yang punya link, di-share juga, komen juga nih di komentar kita, karena dengan begitu kami sangat terbuka menerima saran dan kritik dari kalian. Dengan begitu kami bisa memberikan konten-konten yang terbaik mengenai Juventus. Juventus. Akhir kata dari gua, terima kasih juga Bang Andar. Kita jumpa lagi. Fino alla fine, Forza Forza Juventus. Juventus.